Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Zekaria 14 ayat 9 yang berbunyi, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata pada akhir dari segala sesuatunya adalah teosentris, bahwa semua berpusat kepada Allah. Jika Allah memberikan raja-raja bagi dunia saat ini, kita adalah negara Indonesia yang memiliki presiden tentunya, maka raja-raja itu juga tunduk kepada raja yang sesungguhnya. Dan seluruh umat manusia di bumi ini pada akhirnya akan tunduk kepada satu nama, yakni Dia yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Konsep tentang universalis adalah segala sesuatunya, antara surga, bumi, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep menyeluruh di bagian itu. Dan kepada siapakah hal itu telah diserahkan? Jawabannya adalah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata bahwasanya semua ini telah diserahkan kepadaku, dan aku telah memenangkan dunia. Aku berada di atas dunia. Dan Yesus Kristus mengatakan itu kepada murid-muridnya bahwasanya kami atau kita akan terlibat dalam hal pemerintahan itu atau kepemimpinan itu, dan saudara juga akan terlibat dalam hal apa yang direncanakan di masa depan itu. Dan kemudian jika kita menceritakan ini pada konsep atau konteks pada saat ini, hal apa yang sedang ingin kita bangun terkait tentang teks ini? Jika pada akhirnya Allah yang akan menjadi raja atas dunia ini, maka kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan kita sampai terlelap, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehabisan akal dan sekaligus menjadi orang yang putus asa. Tetapi selagi kita diberikan napas hidup untuk terus berjuang, maka kita harus melakukannya dan mewujudkannya. Sebab hal kerajaan sorga lah yang sebenarnya terus disuarakan Yesus Kristus di perjanjian baru, sama seperti yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dan hal itu di follow up oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Kita tidak bisa terlepas dari situ. Dan lihatlah keagungan dari kerajaan Allah yang datang ke bumi ini. Allah datang ke bumi, Yerusalem yang baru dinyatakan di bumi. Bukankah itu sesuatu hal yang mengagumkan? Dan kapankah itu terjadi? Jawabannya hanya ada pada Allah. Dan kita menjadi orang yang sangat terberkati ketika pada hari kedatangannya kelak. Mari saudaraku, dalam hal mempersiapkan diri menanti kedatangan Allah, kita jangan sampai lelah atau kita jangan sampai terlelap, tetapi marilah kita sungguh-sungguh bekerja dan sungguh-sungguh melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah berkata bahwa hal kerajaan surga telah dinyatakan kepada kami. Dan kini terkait tentang kerajaan untuk selama-lamanya, Engkau kembali ingatkan kepada kami
Bimbing kami Bapa supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang akan kami lakukan menjadi bagian dari cerminan bahwa kami ini adalah warga kerajaan sorga. Terpuji Engkau Bapa, kami sambut berkat-Mu itu, yakni kedatangan-Mu kelak di dalam kesetiaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.